Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo sahabat bahasa, senang sekali kami dapat menyapa Anda di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu. Ada kutipan menarik dari James Patterson, seorang penulis dari Amerika. Kutipan tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Kutipan ini menarik karena memunculkan beberapa pertanyaan bagi saya. Apakah benar ada buku yang salah untuk dibaca? Apakah anak-anak memang gemar membaca dan bukunya salah? Ruang Temu edisi ini akan membahas tema yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu memilih buku bacaan bermutu untuk anak. Topik ini sangat bermanfaat bagi para orang tua dan guru dalam memilih buku bacaan untuk anak-anak. Oleh sebab itu, sudah hadir narasumber kita dari KKLP Literasi, yaitu Mas Yudo Suryo Hapsoro. Selamat datang Mas Yudo. Halo Mbak Resti. Halo. Nah, sebelum kita lebih jauh berbincang tentang topik ini, ada satu hal yang cukup menggelitik bagi saya. Apa itu? Saya sering mendengar bahwa tingkat membaca anak-anak dari tahun ke tahun itu menurun. Ya. Apakah benar tingkat membaca anak-anak itu menurun? Kalau menurut saya, menurut pengamatan saya dan juga menurut saya bukan masalah tentang minat baca anak yang turun, tapi tentang sarananya itu seperti bukunya itu apakah memang sudah tersedia atau belum untuk anak-anak itu. Itu yang kedua, bisa juga buku-bukunya mungkin kurang cocok untuk anak-anak. Jadi kita sendiri juga jadi malas buat membacanya seperti itu. Jadi kalau saya kurang setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa minat baca anak-anak itu menurun. Berarti berkaitan dengan hal tersebut, kutipannya James Patterson itu tadi berarti benar ya? Kalau menurut saya benar. Kutipan itu masuk akal bagi saya dan itu memang benar bahwa yang bukan masalah anak-anak itu nggak gemar membaca, tapi bisa jadi memang buku bacaannya itu nggak cocok dengan si anak itu. Jadi ya itu bisa dibilang saya setuju sih dengan kutipan itu, Mbak. Jadi buku yang benar untuk anak itu yang seperti apa, Mas? Nah, ini kalau kita ngomongin buku yang benar ya, kalau buku yang benar itu ya apa ya? Menurut saya buku yang benar untuk anak-anak itu buku yang memang itu untuk anak-anak. Jadi memang sesuai dengan selera anak-anak itu sendiri. Kita arahkan nggak hanya benar tapi juga bermutu ya. Jadi buku-buku yang benar juga dan bermutu itu menurut saya itu yang paling utama ya. Yang paling utama itu memang sesuai sama selera anak-anak. Jadi buat nih orang tua atau kita yang udah dewasa nih yang ngerasa terlalu sok tahu mengenai bacaan yang cocok buat anak-anak, mungkin kita perlu introspeksi diri bahwa sudahkah kita bertanya kepada anak itu apa yang buku yang dia senang atau seperti apa sih buku yang dia senang? Karena bisa jadi kita membelikan sebuah buku ternyata itu tidak dibaca bukan karena dia tidak senang membaca buku itu, tapi memang itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan seleranya dia. Seperti itu. Jadi buku yang benar dan yang benar itu yang pertama, yang utama itu sesuai dengan selera anak itu. Jadi ada sebuah prinsip ya, yang benar dan bermutu. Nah, mengapa prinsip ini jadi landasan yang paling penting untuk memilih buku bacaan anak? Ya, kalau terkait dengan bermutu itu karena kita memiliki harapan ya. Kita memiliki harapan sebagai bahwa buku bacaan yang kita berikan atau yang istilahnya anak itu baca itu memberikan manfaat. Manfaatnya tidak hanya dari segi kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara. Itu memang literasi dasar yang harapannya bisa dicapai. Tapi melalui buku itu
imajinasi mereka berkembang. Satu, Iya. imajinasi mereka berkembang. Kedua, juga bisa pengetahuan mereka juga berkembang. Ya toh penting itu. Dan yang ketiga bisa juga mengenai pikiran kritis. Mungkin dan juga ada lagi hal-hal lainnya seperti apa kemampuan mereka untuk emosi mereka. Itu juga melalui buku bacaan itu kenapa itu harus yang benar dan bermutu itu kurang lebih seperti itu sih. Jadi tidak hanya terkait dengan hal teknis kemampuan untuk membaca menulis dan lain-lainnya, tapi juga hal-hal yang sifatnya untuk emosi dan seperti itu, Mbak. Kalau kan sekarang sudah tersedia nih buku-buku yang ada, Ya, baik di toko buku atau di perpustakaan. ya, 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 ya. Itu menurut Mas Yudo bagaimana? Apakah seharusnya ada tema khusus nih yang diperbolehkan untuk anak-anak atau yang tidak boleh? Kalau kalau buku-buku yang sudah ada di perpustakaan, menurut saya harus dikategorikan. Jadi ini memang yang disediakan untuk anak-anak, ya kan? Untuk disediakan untuk anak-anak, yang ini untuk dewasa, dan ini untuk misalnya untuk ilmu pengetahuan yang lebih sulit lagi. Jadi juga kita perlu memikirkan hal yang lainnya juga, tidak hanya terkait bukunya banyak, tapi apakah itu cocok untuk anak-anaknya? Untuk terkait tema, memang tema-tema yang perlu kita hindari menurut saya itu tema-tema yang mungkin terkait dengan pornografi dan kekerasan yang sifatnya sadis itu harus dihindari sih dari anak-anak karena terlalu sering terpapar dengan hal yang sifatnya pornografi dan sadis itu juga seperti yang tadi saya bilang bisa mempengaruhi pemikiran anak itu sendiri juga. Kan sekarang ini tema-tema yang beredar untuk buku anak ini beragam ya, Mas. Apakah memang harus beragam seperti itu atau bagaimana? Oh iya, tema yang beragam ini juga masuk dalam prinsip sebuah buku bermutu untuk dipilihkan untuk anak. Karena dengan tema yang beragam itu bisa mewadahi, bisa memfasilitasi keinginan anak-anak. Misalnya kayak Mbak Resti ini kan cewek ya, mungkin lebih seneng buku-buku yang terkait dengan masak atau mungkin juga dengan apa yang terkait dengan warnanya cerah untuk Tuan Putri, cerita tentang Tuan Putri dan kerajaan. Sedangkan mungkin untuk yang anak-anak laki-laki mereka lebih senangnya yang seperti yang sifatnya petualangan atau sepak bola, tapi itu tidak menutup kemungkinan sih antara apa bisa juga ada juga yang apa perempuan itu juga senang dengan bacaan-bacaan yang sifatnya petualangan atau detektif. Jadi memang keberagaman tema ini diperlukan dan sebagai orang tua atau istilahnya orang dewasa yang sudah bisa memiliki kemampuan untuk apa mempertimbangkan itu juga disitulah peranannya bahwa oh ini tidak ada masalah jika akan diberikan oleh anak-anak seperti itu. Jadi keragaman itu juga penting. Kalau tadi kan itu pertimbangan dari orang tua ya. Nah, kalau dari sisi anak, apakah kita harus mempertimbangkan kemampuan membaca si anak gitu dalam memilih buku? Ya. Itu juga menarik, Mbak. Itu kemampuan membaca anak itu jadi tadi kita sudah terkait dengan temanya juga dan kemampuan baca, Mbak. Itu juga penting. Jadi kita nggak bisa nih menseragamkan semua orang nih. Misalnya bisa jadi misalnya sudah ada anak umur 5 tahun. Kita tahu ada anak umur 5 tahun dia belum bisa baca. Ya, atau kemampuan membacanya masih di ranah dia paling bawah di awal. Dia cuma hanya masih bisa mengejar. Tapi di satu sisi itu juga ada anak-anak yang di umur 5 tahun atau 6 tahun itu sudah mulai bisa ceris. Membacanya sudah lancar dan sebagainya. Itu mungkin apa karena sering berlatih atau bagaimana. Nah, itu juga perlu disediakan juga buku-buku yang seperti itu. Jadi nggak bisa kita memukul rata, Mbak. Jadi kita nggak bisa memukul rata kemampuan anak bisa membaca itu. Jadi jika memang ketika kita memberikan buku, mungkin dengan bacaannya yang cukup sulit atau kalimatnya sudah terlalu panjang, anak itu kelihatan kesusahan, bisa jadi itu yang menyebabkan si anak itu jadi malas membaca. Wah, ketika dia buka, wah ini tulisannya banyak banget, aku nggak tahu ini bacaannya apa, sehingga bukannya bukunya nggak mau. Jadi tapi
sulit untuk dia pahami, dia baca. Oleh karena itu kemampuan baca anak itu juga menjadi pertimbangan dalam memilih buku. Dan istilahnya kita sebagai orang dewasa, sebagai pendamping atau sebagai teman, itu kita juga harus tahu nih, si anak ini kemampuan bacanya sudah sejauh mana. Seperti itu. Untuk memilihkan buku yang tepat. Jika dirasa terlalu sulit, kita bantu nih. Kita carikan buku yang mungkin gambarnya lebih banyak, tapi bacaannya singkat-singkat. Seperti itu. Jadi itu seperti ada jenjang juga ya, Mas ya? Ya. Nah, itu ada apa aja sih jenjangnya? Ada jenjang baca itu? Untuk pembaca awal ya, untuk pembaca yang masih anak-anak, itu ada jenjangnya, kurang lebih ada jenjang A, itu untuk anak-anak di, mohon koreksinya kalau misalnya Mbak Res juga tahu, dan mungkin saya kebalik, untuk yang jenjang A itu untuk yang dia masih paling bawah. Lalu di atasnya itu ada jenjang B, B1, B2, dan B3. Nah, dan yang paling atas itu ada jenjang C. Itu yang istilahnya dia sudah kita bilang juga cukup mahir untuk membacanya. Jadi ada kayak pemulanya ya, gitu ya. Jadi untuk yang jenjang A itu, buku-buku yang jenjang A itu mungkin untuk anak-anak yang baru bisa memulai membaca. Nah, lalu untuk yang B1, B2, B3 itu mungkin sudah satu atau dua kalimat itu, 1, 2, atau 3 kalimat atau 1 paragraf itu sudah bisa memahaminya. Nah, sedangkan untuk yang pembaca C itu ya mungkin dia lebih kompleks lagi kalimatnya. Seperti itu. Ini berarti dikategorikan usianya juga nggak, Mas? Misalnya, kalau dikategorikan usia enggak, Mbak. Oh enggak, jadi enggak A untuk usia berapa gitu? Tidak, cuma kita pembicaraannya tentang jenjang membaca itu memang kita melihatnya dari kemampuan. Jadi kayak yang tadi saya bilang, itu kayak dia usianya mungkin 5 tahun, tapi belum bisa membaca, ada tuh Mbak. Tapi lalu misalnya anak umur 7 tahun mungkin ada belum bisa membaca. Nah, di situ makanya buku ini perlu dijenjangkan itu sesuai dengan kemampuan dia bisa membaca. Menarik ya, Mas ya. Jadi saya sebagai orang tua yang baru nih, anak saya masih bayi kan. Jadi kayak berarti nanti kalau anak saya baru mulai membaca, bacaannya yang sedikit tapi gambarnya banyak, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri siniar hari ini, hal apa sih, Mas, yang perlu diperhatikan dalam memilih buku bacaan bermutu bagi anak? Kalau misalnya dalam kita tadi, Mbak? Maaf, saya ngeblank. Dalam memilih buku bacaan bermutu bagi anak. Hal apa yang harus diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu adalah kita benar-benar harus mengerti apa yang diinginkan oleh anak itu. Jadi kita sebagai orang dewasa, posisi kita adalah menemani, fasilitator, menjadi teman, menjadi pendamping, untuk mengarahkan dia buku bacaan yang memang sesuai dengan kesenangannya si anak itu. Bukan kita yang sebagai memutuskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, diusahakan buku bacaannya juga beragam. Apalagi untuk yang di sekolah ya. Untuk di sekolah, untuk di perpustakaan, coba sediakan berbagai macam buku dengan berbagai macam tema. Karena kan di sekolah kan lebih heterogen ya, Mbak ya. Lebih heterogen, lebih banyak orang-orangnya, lebih banyak siswanya, sehingga mungkin ketertarikannya itu beda-beda. Oleh karena itu kalau untuk di sekolah atau di pojok baca atau di taman baca itu bisa disediakan yang macam-macam untuk bukunya. Sedangkan untuk di rumah, misalnya Mbak Resti ini ya, yang sudah mulai berkeluarga, untuk yang di rumah bisa nih dari istilahnya, anak ini ketika saya ajukan buku yang ini sepertinya kok kurang tertarik. Coba buku yang lain, coba buku yang lain, coba buku yang lain, seperti itu. Jadi ketika sudah menemukan sekiranya apa yang dia senangi, misalnya maaf, anaknya cowok apa cewek? Cowok, misalnya cowok, dia senang mungkin tentang kendaraan transportasi seperti itu. Cobalah kita carikan buku-buku yang dengan tema transportasi. Kan ada sekarang yang kayak kereta atau apa, itu kan juga bisa untuk dijadikan sebagai agar dia juga senang, seperti itu. Tentu walaupun dengan pendekatannya transportasi kan temanya juga bisa beragam tuh Mbak. Tentang misalnya
temanya bisa tentang dia berkegiatan di mana dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu yang tadi yang pertama terkait dengan kesukaannya, lalu yang kedua tentang temanya yang beragam, yang ketiga tadi yang saya sampaikan terakhir itu tentang kemampuan bacanya. Itu Jadi tentang kesukaan dari anaknya, lalu temanya, dan kemampuan si anak. Jadi kita juga tidak boleh melupakan itu. Jadi ketika dia kesulitan untuk membaca suatu buku itu, kita harus tahu dulu apakah memang bukunya terlalu sukar. Mungkin anak itu kesulitan. Jadi ketika memang kita tahu itu kesulitan, kita carikan buku yang lebih mudah. Karena tujuan kita adalah untuk anak itu membaca. Untuk memotivasi anak itu membaca. Seperti itu sih. Jadi memang kita sesuaikan saja jenjangnya. Siap-siap, menarik. Jadi saya jadi ada bayangan juga nih, buku-buku seperti apa nih yang seharusnya para orang tua miliki di rumah, atau perpustakaan di sekolah yang harusnya malah beragam ya, karena kan siswanya banyak dan tidak rebutan ya. Ya, yang jumlahnya itu. Iya, jumlahnya juga harus dibanyakin. Nanti kalau rebutan kan demo ya. Baiklah sahabat bahasa, demikianlah ruang temu edisi kali ini. Satu kesimpulan yang dapat saya sampaikan, sebagai orang tua ataupun pengajar, guru, penting sekali untuk memilih buku bacaan anak yang bermutu, yang sesuai dengan tema, yang sesuai dengan kemampuan membacanya. Karena hal ini penting untuk perkembangan anak. Dengan memilih buku bacaan yang tepat, anak akan menyukai dan menikmati proses membaca. Dengan demikian, minat membaca anak akan meningkat. Terima kasih Mas Yudo telah hadir di Siniar Kelas hari ini. Terima kasih sahabat bahasa yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagikan video ini dan berlangganan di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.